Perkenalkan, nama saya Alvin Mustianto dengan NPM 2242025 dari STMIK AMIK Bandung. Di sini saya akan menerangkan tentang geometry of linear system. Yang pertama, metode parametrik dan vektor untuk mempelajari sistem umum persamaan linear. Ini akan memungkinkan kita untuk menginterpretasikan kumpulan solusi dari setiap linear dengan n tidak diketahui sebagai objek geometris di Rn, sama seperti kita menginterpretasikan solusi sistem linear dengan titik, garis, dan bidang di R2 dan R3. Selanjutnya, persamaan garis dan bidang yang ditentukan oleh sebuah titik dan vektor. Pertama, namun ada cara lain yang berguna untuk menentukan garis di bidang. Misalnya, garis unik di R2 atau R3 ditentukan oleh titik X0 pada garis dan vektor, bukan V0 yang sejajar dengan garis. Dan bidang unik di R3 ditentukan oleh sebuah titik X0 pada bidang dan dua vektor non-kolinier yaitu V1 dan V2 yang sejajar dengan bidang. Jalan terbaik untuk memvisualisasikannya adalah dengan menerjemahkan vektor sehingga titik awalnya berada di X0. Selanjutnya, mari kita mulai dengan menurunkan persamaan pada garis L yang menentukan titik di X0 dan sejajar dengan V. Jika X adalah titik umum pada garis tersebut, maka seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah, vektor X kurangi X0 akan menjadi kelipatan skalar dari V. Katakanlah X kurangi X0 sama dengan TV, atau ekuivalen X sama dengan X0 tambah TV. Karena variabel T tersebut, maka titik X menelusuri garis L. Dengan demikian, memiliki hasil sebagai berikut. Misalkan garis L di R2 atau di R3 yang memuat titik X0 dan sejajar ke vektor, bukan V0, maka persamaan garis yang melalui X0 dan sejajar dengan V adalah X sama dengan X0 tambah TV. Kemudian jika X0 sama dengan 0, maka garis yang melewati titik asal dan persamaannya berbentuk X sama dengan TV. Selanjutnya, persamaan bidang W yang memuat titik di X0 dan sejajar ke vektor non-kolinier V1 dan V2 seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika X adalah sembarang titik di bidang tersebut, kemudian dengan membentuk kelipatan skalar yang sesuai dari V1 dan V2, katakanlah T1 V1 dan T2 V2, maka kita dapat buat jajar genjang dengan diagonal X kurang X0 dan sisi yang berdekatan T1 V1 dan T2 V2. Jadi kami memiliki X kurangi X0 sama dengan T1 V1 tambah T2 V2, atau ekuivalen X sama dengan X0 tambah T1 V1 tambah T2 V2. Karena variabel T dan T2 disebut parameter, maka secara independen dari negatif, maka titik X bervariasi di seluruh bidang W. Singkatnya, kami memiliki hasil berikut. Misalkan W adalah bidang di R3 yang memuat titik X0 dan sejajar ke vektor non-kolinier V1 dan V2, kemudian persamaan bidang melalui X0 yaitu sejajar dengan V1 dan V2 diberikan oleh X sama dengan 0 tambah T1 V1 tambah T2 V2. Jika X0 sama 0, maka bidang yang melewati titik asal dan persamaannya berbentuk X sama dengan T1 V1 tambah T2 V2. Selanjutnya, perhatikan bahwa garis yang melalui X0 yang diwakili oleh man 1 merupakan penjabaran dari X0. Garis melalui titik asal diwakili oleh persamaan 2, dan bidang yang melalui X0 diwakili oleh persamaan 3 adalah translasi oleh X0 dari bidang melalui titik asal yang diwakili oleh persamaan 4. Termotivasi oleh rumus 1-4, kita dapat memperluas pengertian garis dan bidang ke Rn dengan membuat definisi berikut. Definisi yang pertama, jika X0 dan V adalah vektor di Rn, dan jika V bukan 0, maka persamaannya X sama dengan X0 tambah TV. Itu mendefinisikan garis melalui X0 yang sejajar dengan V. Dalam kasus khusus di mana X0 sama 0, maka garis dikatakan melalui titik asal. Untuk definisi yang kedua, jika X0, V1 dan V2 adalah vektor di Rn, dan jika V1 dan V2 tidak kolinier, kemudian persamaan yang dihasilkan adalah X sama dengan X0 tambah T1 V1 tambah
V2 yang mendefinisikan bidang yang melalui X0 yang sejajar dengan V1 dan V2 dalam kasus khusus di mana X0 sama 0 bidang dikatakan melewati titik asal. Kemudian persamaan 5 dan 6 disebut bentuk vektor garis dan bidang dalam Rn. Jika vektor dalam persamaan ini dinyatakan dalam komponen yang sesuai pada statisi, maka persamaan yang dihasilkan disebut parametrik persamaan garis dan bidang. Berikut contohnya. Contoh yang pertama dari soal A, tentukan persamaan vektor dan persamaan parametrik dari garis di R2 yang melewati titik asal dan sejajar dengan vektor V sama dengan min 2,3. Untuk pertanyaan B, tentukan persamaan vektor dan persamaan parametrik dari garis di R3 yang melewati titik P0 yaitu 1,2, negatif 3 dan sejajar dengan vektor V yaitu 4, negatif 5,1. Untuk soal yang C, gunakanlah persamaan vektor yang diperoleh pada bagian B untuk mencari dua titik pada garis yang bersesuaian berbeda dengan P0. Untuk solusinya, solusi dari soal yang A yaitu kita menggunakan persamaan 5 dengan X0 sama dengan 0. Persamaan vektor garis adalah X sama dengan TV. Jika kita misalkan X sama dengan X, Y, maka persamaan yang didapat dalam bentuk vektor adalah X, Y sama dengan T dalam kurung negatif 2,3. Menyamakan komponen yang sesuai pada kedua sisi, persamaan ini menghasilkan persamaan parametrik yaitu X sama dengan negatif 2T, Y sama dengan 3T. Untuk solusi yang B dari persamaan 5, vektor garis tersebut adalah X sama dengan X0 tambah TV. Jika kita misalkan X sama dengan XYZ dalam kurung, dan jika kita mengambil X0, maka dalam 1,2, negatif 3, maka persamaan ini dapat dinyatakan dalam bentuk vektor sebagai XYZ sama dengan dalam kurung 1, 2, dan negatif 3 ditambah dengan T dalam kurung 4, negatif 5,1. Menyamakan komponen yang sesuai pada kedua sisi, persamaan ini menghasilkan persamaan parametrik yaitu X sama dengan 1 tambah 4T, Y sama dengan 2 kurang 5T, dan Z sama dengan negatif 3 tambah T. Lanjut ke solusi yang untuk soal C, suatu titik pada garis yang diwakili oleh persamaan di atas dapat diperoleh dengan mensubstitusikan nilai numerik tertentu untuk parameter T. Namun karena T sama dengan 0 menghasilkan X, Y, Z sama dengan 1, 2, negatif 3 yang merupakan titik P0. Nilai ini tidak memenuhi tujuan kita mengambil T sama dengan 1 menghasilkan titik 5, negatif 3, negatif 2, dan mengambil T sama dengan negatif 1 menghasilkan titik negatif 3, 7, dan negatif 4. Nilai lain yang berbeda untuk T kecuali T sama dengan 0 akan bekerja dengan baik.